memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Kanata, lihat deh adik-adik di rumah masih setia untuk beribadah loh. Betul kan Nina, walaupun kita masih ibadah online nih, tapi adik-adik harus tetap semangat ya memuji Tuhan. Betul Kanata. Yuk adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang dari awal ya, lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Karena kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh membawakan satu pujian lagi, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari adik semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa. Adik-adik sungguh-sungguh ya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, terus setia kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Semuanya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ngapain nih kita di luar rumah? Yuk kita masuk dalam rumah. Nah, sudah di dalam rumah nih. Nah, adik-adik, kalian masih sabar kan untuk terus stay at home? Nah, kita harus sabar ya demi kesehatan kita semua. Sekarang kakak mau awali firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita. Dengerin ya. Suatu hari ada seorang petani tua. Petani tua ini mempunyai seekor kuda. Kuda suaranya gimana ya? Gitu ya adik-adik ya. Nah, kuda ini tugasnya membantu kakek ini untuk bekerja di ladang. Suatu hari kuda ini kabur, melarikan diri ke hutan. Wah, petaninya sedih sekali adik-adik. Tapi petani ini terus bersabar. Walaupun petani ini harus bekerja lebih lama dan lebih capek. Karena tidak ada kuda yang bisa membantu kakek ini untuk mengangkat-ngangkat barang di ladang. Nah, seminggu kemudian, tanpa diduga adik-adik, tiba-tiba kuda itu kembali. Kemudian kuda ini mengajak teman-teman kudanya, mengajak beberapa kuda liar dari hutan untuk masuk ke kandang. Wah, petani yang sabar ini senang sekali. Sekarang kudanya gak cuma satu, tapi ada banyak. Nah, ketika anak si petani ini berusaha untuk menjinakkan kuda liar, tahu gak adik-adik? Anak petani ini jatuh. Terjatuh dari punggung kuda. Kemudian yang lebih parah lagi, kakinya patah. Wah, sedih sekali adik-adik ya. Kemudian tetangga-tetangganya mulai bergosip. Wah, gosip itu apa ya? Ngomongin gitu adik-adik. Mereka bilang, ternyata mendapatkan kuda liar itu bukan keberuntungan. Malahan membawa celaka. Waduh, lihat tuh
Kaki anaknya si petani tua patah. Wah, sedih adik-adik ya. Tapi hebatnya adik-adik, petani tua ini tetap bersabar. Dan petani tua ini bilang, hal baik, hal buruk bisa terjadi. Siapa yang tahu? 1 minggu kemudian, pemerintah mengeluarkan aturan, mengumumkan bahwa semua pemuda-pemuda di desa itu harus ikut pergi berperang. Kecuali anak petani itu tidak ikut berperang karena kakinya patah. Kabar buruk pun datang. Pemuda-pemuda desa itu mati di medan perang. Petani tua yang sabar itu ikut sedih, tapi juga bersyukur adik-adik. Karena ternyata musibah patah kaki anaknya itu yang justru menyelamatkan anaknya dari kematian di medan perang. Nah, dari kisah tadi itu kita harus belajar seperti petani tua yang selalu hadapi hal buruk dengan kesabaran. Karena ternyata bisa mendatangkan kebaikan. Sekarang kita lihat yuk kisah di Alkitab tentang seseorang yang hidupnya selalu tabah dan sabar. Ada seorang bapak yang bernama Ayub dikaruniai 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ayub ini adalah orang terkaya. Wow, yang mempunyai 7.000 kambing domba. Wow, 3.000 unta dan 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan banyak budak-budak atau pegawainya. Ayub hidup takut akan Tuhan. Suatu hari Allah berkata kepada iblis, "Kau perhatikan hambaku Ayub. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang seperti dia, yang saleh, baik, jujur, dan takut akan Allah." Lalu iblis menjawab, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub?" Wah, ternyata setan tahu adik-adik bahwa Tuhan menjaga dan memagari Ayub. Orang-orang juga adik-adik yang percaya dan takut akan Tuhan. Lalu iblis pun melanjutkan, "Pantas saja karena segala apapun yang dikerjakan Ayub, Allah berkati, hartanya semakin banyak. Coba saja, ambil semua yang Ayub punya. Pasti Ayub akan mengomel, marah, dan mengutuki Tuhan." Lalu kata Tuhan, "Aku izinkan kau untuk mengambil semua yang dipunyai Ayub, asal jangan ganggu dirinya atau tubuhnya." Iblis pun langsung mengerjakan niat jahatnya. Iblis mengambil semua yang dimiliki Ayub. Ayub dikabari oleh pegawainya. Pegawainya bilang begini, Tuan, ada gimana nih? Semua lembu, sapi, dan keledai tuanku dirampas dan dibawa pergi oleh orang-orang Sheba. Lalu datang orang lain, pegawai yang lainnya mengabarkan begini, api menyambar dari langit dan membakar habis semua kambing, domba tuanku, dan penjaga-penjaganya. Wah, belum selesai bicara, ada lagi adik-adik yang datang dan melaporkan, orang-orang Kasdim datang merampas semua unta-unta tuanku dan memukul penjaganya. Waduh, Ayub jadi, aduh kok banyak amat. Kemudian datang lagi adik-adik, belum selesai, membawa berita duka. Wah, ini paling sedih adik-adik. Anak-anak tuanku sedang makan-makan, tiba-tiba datang angin ribut, merobohkan rumah dan
menimpa semua anak-anak tuanku. Dan semua anak tuanku mati. Oh, sedih sekali. Ayub dengan sangat sedih mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Lalu sujud menyembah Tuhan dan berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Wah, benar ya adik-adik. Ternyata semua yang kita punyai, semua yang kita miliki, itu punya Tuhan. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa ya adik-adik ya. Semuanya milik Tuhan, dari Tuhan. Wah, luar biasa. Ayub tetap sabar sekali. Tidak menuduh, tidak marah sama Tuhan. Tidak seperti yang dikira sama iblis. Jadi, iblis kalah deh. Dalam kesedihan yang dalam, semua hartanya hilang, tidak tersisa. 10 anaknya mati di waktu yang sama. Tapi Ayub tetap sabar, berserah, tetap tunduk dan memuji Tuhan. Allah pun berkata kepada iblis, "Kau perhatikan hambaku Ayub. Ayub sabar, tekun dengan kesalehan, dan tetap takut akan Tuhan. Walaupun atas seizinku, seluruh miliknya hilang." Dan iblis pun menjawab, "Coba serang tubuhnya. Pasti Ayub akan marah dan mengutuki Tuhan." Wah, terus Tuhan bilang gini adik-adik, "Silahkan kau serang tubuhnya, asal jangan kau membunuhnya." Wah, ternyata Tuhan memberi izin kepada iblis. Nah adik-adik, iblis pun merusak seluruh tubuh Ayub. Dari kepala, telinga, sampai telapak kaki dengan barah atau bisul-bisul yang bernanah, yang busuk, bau. Sehingga ketika 3 sahabat Ayub datang, mereka tidak kenal lagi sama Ayub. Dan mereka mengira kalau Ayub telah melakukan dosa yang parah sekali sehingga dihukum dan ditinggalkan Tuhan. Padahal adik-adik ya, Ayub tuh hidup dengan saleh, tidak melakukan kesalahan. Kemudian adik-adik melihat kesialan Ayub ini, istrinya berkata, "Masihkah kamu tetap saleh dan sabar? Marah dan kutuklah Allahmu dan matilah." Wah, tetapi jawab Ayub, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Ayub tidak memberontak kepada Allah. Ayub hanya mencurahkan kesedihan hatinya kepada Tuhan. Ayub tidak menuduh Tuhan meninggalkannya loh. Ayub tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Ayub tetap sabar dan menang atas ujian ini. Hore! Iblis kalah lagi nih. Dan pastinya Ayub semakin disayang sama Tuhan. Nah, adik-adik harus seperti Ayub ya. Jika kita menghadapi kesulitan, mungkin ada masalah di rumah atau di sekolah, atau misalnya kita lagi sakit, lagi sedih. Wah, kita bisa curhat nih. Kita bisa cerita, kita bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Kita harus tetap sabar dan jangan ragu. Harus ingat, Tuhan tetap setia, peduli, dan mengasihi adik-adik. Adik-adik harus tahu, di Alkitab, di Roma 8 ayat 28 tertulis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu Tuhan pun memulihkan Ayub.
Ayub sembuh sempurna dan diberkati dengan berlimpah-limpah. Dengan berkat 2 kali lipat dari semua harta yang dulu dia miliki. Dan Ayub juga dikaruniai 7 anak laki-laki lagi, 3 anak perempuan yang sangat cantik. Ayub pun diberikan umur yang panjang. Tahu berapa panjang? 140 tahun lagi. Wah! Adik-adik, hari ini kita belajar tentang kesabaran. Ayub yang tidak bersalah tapi harus menderita. Akhirnya Ayub menang karena Ayub tuh sabar. Begitu juga Tuhan Yesus tidak berdosa tapi harus menderita karena menanggung dosa kita semua. Karena kasih Tuhan Yesus yang besar kepada manusia, kepada adik-adik, mama papa, dan dengan penuh kesabaran Tuhan Yesus menanggung penderitaan di kayu salib. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati. Dan Tuhan Yesus bangkit kembali dan menang. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Nah, yuk adik-adik, kita anak-anak Tuhan harus belajar untuk sabar. Ikuti teladan Ayub dan juga teladan Tuhan Yesus. Supaya kita bisa jadi pemenang dalam segala hal. Kesulitan, masalah, ujian itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Tapi bukan untuk kita jadi kalah dan lemah loh. Dengan pertolongan Tuhan dan dengan kesabaran kita pasti bisa hadapi dan kita akan jadi anak-anak yang teruji, anak-anak yang kuat dan jadi pemenang. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ikutin Kak Winda ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sabar dan sayang. Kami semua. Roh Kudus, ajar kami untuk sabar. Stay at home. Untuk sabar. Hadapi masalah. Sehingga kami jadi pemenang. Tuhan berkati keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Hai, seru kan pujian dan firman Tuhannya? Makanya jangan sampai video ini berhenti di kamu aja ya. Share ke semua teman-teman kamu. Tuhan Yesus memberkati.